Shalom anak-anak kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini mari kita belajar bagaimana gereja yang memperbaharui diri. Ya, agar kita hidup, agar gereja-gereja tidak terbawa dengan tradisi, tetapi mari kita belajar. Hari ini adalah gereja yang memperbaharui diri. Hari ini kita belajar gereja yang memperbaharui diri. Agar kita di dalam gereja, di dalam kehidupan kita tidak terbawa dengan tradisi-tradisi yang tidak kita ketahui. Kita hanya terbawa tradisi yang kita tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Sejarah ini kenapa bisa terjadi. Tanpa kita selidiki, kita ikutin aja kebiasaan-kebiasaan gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya ceritanya begini anak-anak. Ada cerita sedikit ya. Satu ketika ada di asrama. Setiap pagi ada doa, terus pendetanya atau uskupnya atau birawatinya memimpin doa ketika pada pagi hari untuk berdoa. Lalu ketika berdoa itu ada kucing. Ini contohnya nanti kita akan melihat cerita ini menjadi tradisi. Padahal kita tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Kita hanya melihat tradisinya aja. Ketika berdoa pagi di asrama, para murid-muridnya dan mendengar ada suara kucing. Setiap doa pagi kucingnya meong-meong mengganggu berdoa. Ya, lalu datang pendetanya, lalu datang uskupnya atau birawatinya, disuruh mengikat kucing itu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu dalam berdoa. Ya, supaya diam, diikat dengan dijauhin ya, dijauhin ya. Itu setelah berdoa lalu dilepaskan. Bertahun-tahun begitu, setiap doa pagi kucingnya pun ikut ribut. Jadi begitu juga diikat setiap pagi. Bertahun-tahun berganti. Seorang pendeta itu atau birawati atau uskup itu meninggal, ya, generasi demi generasi berganti, ya. Akhirnya setelah meninggal uskup atau pendeta itu, tetapi murid-murid ini melakukan tradisi tetap setiap mau berdoa kucingnya diikat. Tapi generasi demi generasi ini tidak tahu kenapa kucingnya ini diikat dari awalnya dulu ya. Ya, begitu juga selanjutnya. Ketika uskupnya meninggal, birawati meninggal atau pendetanya meninggal, tradisi mengikat kucing ketika berdoa diikat terus. Nah, setelah itu kucingnya ini juga meninggal. Lalu dicari lagi kucing karena paradigma mereka, pikiran mereka, tradisi yang sudah dicuci dalam otaknya ketika kalau kita berdoa pagi kucing harus diikat. Jadi mereka hanya mengetahui kucing harus diikat ketika doa pagi. Mereka nggak tahu awalnya itu bahwa ketika doa pagi kucing itu ribut. Tetapi generasi demi generasi uskup dan pendetanya meninggal, tradisi mengikat kucing para murid-muridnya yang di asrama dilakukan. Setelah kucing itu pun meninggal, dicari lagi kucing itu, diikat lagi setiap doa. Mereka seakan-akan itu suatu perintah, suatu tradisi yang mereka harus lakukan. Kucing harus diikat kalau doa. Ketika itu anak-anak sudah lulus semua, lalu mereka membuat karya ilmiah. Inilah terjadi kecetusan itu, karya ilmiah. Lalu mereka buat karya ilmiah ketika mereka tamat dari asrama, tamat dari sekolah teologi, tamat dari sekolah Alkitab, ya, dari asrama, lalu mereka membuat karya ilmiah. Dibuatlah karya ilmiah itu, kami disuruh setiap doa pagi harus mengikat kucing. Padahal mereka ini generasi demi generasi nggak tahu ceritanya, tetapi mereka hanya melakukan yang dipandang mata. Ya, sekarang pun anak-anakku kekasih dalam Tuhan, gereja pun seperti itu. Kita melakukan tradisi-tradisi yang kita dari nenek kita, dari zaman dahulu kita nggak tahu kenapa ini terjadi, kenapa ini harus dilakukan. Apakah seperti di dalam Alkitab setiap berdoa harus kucing diikat? Tidak ada, tetapi karena waktu berdoa ribut, kucing diikat, dijauhkan. Tetapi menjadi tradisi. Begitu juga di dalam suatu Alkitab yang namanya setiap hari Natal tidak ada
pohon Natal harus dibuat, tidak ada Sinterklas. Tetapi tradisi itu sampai sekarang pun berjalan. Setiap mau Natal, setiap rumah-rumah, setiap gereja harus pasang pohon Natal. Kalau nggak dipasang pohon Natal, sepertinya tidak merayakan Natal. Itu tradisinya harus kita pelajarin. Di mana itu tradisinya kejadian. Tetapi buktinya, faktanya sampai sekarang tradisi pohon Natal dilakukan. Padahal di dalam Alkitab tidak ada itu. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu tradisi, kita harus lihat konteksnya, apakah ini ada dalam Alkitab atau tidak. Kalau memang masih di dalam Alkitab, sebuah tradisi itu kita harus lakukan. Tetapi kalau memang nggak ada di Alkitab, kita lihat konteksnya. Di mana ketika itu? Bagaimana kita memperbaharui diri itu? Gereja yang memperbaharui diri, kita harus lihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus menjadi tradisi? Kita harus tahu sejarahnya. Bapak Ibu ya, kita akan memperbaharui diri. Bagaimana cara pandang di dalam sekarang ini gereja, selalu ada sebagian gereja dan ada sebagian gereja lagi perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Ya, kita akan lihat konteks di dalam firman Tuhan. Kenapa terjadi perempuan tidak jadi pemimpin? Kepemimpinan perempuan? Konteksnya di dalam 1 Timotius 2:11 sampai 12 atau 1 Korintus 14 35 sampai 34 sampai 35. Mungkin melihat konteksnya di sini, Bapak Ibu. Ayat ini terjadi waktu itu, zaman dahulu itu di Korintus, perempuan itu pendidikannya rendah. Jadi ketika rasul menerangin, ketika pendeta menerangin, karena perempuan itu pendidikannya rendah, lalu perempuan itu bertanya-tanya, apa ini rasul? Apa ini rasul? Apa ini rasul? Ya, bertanya-tanya dengan yang lainnya. Jadi mengganggu suatu ibadah. Ya, mengganggu satu ibadah. Lalu biar mengganggu suatu ibadah, muncullah ayat ini. Supaya perempuan itu tidak boleh berbicara di gereja atau di persekutuan atau di dalam doa. Agar apa yang mereka tidak ketahui, mereka harus tanya kepada suaminya. Itulah muncul ayat ini. Muncul ayat ini itu, anak-anakku kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat bagaimana malah ketika itu justru di dalam firman Tuhan ada perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan. Kita lihat di sini di dalam 1 Korintus ini yang perempuan dipakai Tuhan. Justru ada perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 5. Ya. Berarti ini masuk dalam konteks pelayanan. Ya. Kalau di sini tidak boleh karena memang kita lihat situasi, tradisi, kondisi. Kenapa perempuan tidak boleh? Karena waktu itu pendidikannya rendah, ya, membuat keributan. Ketika di sini justru perempuan menjadi pendoa dan bernubuat, dipakai Tuhan. Ya. Makanya kita selalu bagaimana kita harus memperbaharui, merubah, memperbaharui diri. Gereja ya, gereja memperbaharui diri ya. Yang kedua tentang peribadaan, kedua peribadaan. Ya. Peribadaan ketika itu ada anakku kasih dalam Tuhan, ketika dalam permainan musik. Permainan musik itu ada yang boleh perempuan, ada yang tidak boleh, tetapi ada sebagian banyak yang tidak boleh. Jadi kita lihat kenapa tidak boleh, kenapa boleh, kita lihat. Ya, seperti kalau peribadaan musik itu ada yang tidak boleh dipakai di dalam gereja ya. Ada yang boleh ya. Jadi kita lihat, justru zaman sekarang dengan ada perubahan-perubahan memperbaharui gereja-gereja itu, jadi alat musik tradisi itu bisa dipakai untuk di dalam gereja ya. Mari kita lihat adik-adik ya. Apakah
perempuan itu sesuai dengan firman Tuhan, boleh atau tidaknya bawa firman Tuhan? Mari kita lihat di Mazmur ya. Di Mazmur 150 kita akan lihat di situ ya, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 ya. Peribadatan tentang alat musik. Jadi dikatakan ini alat musik apapun boleh untuk memuji Tuhan. Kalau dulu tradisi tidak boleh, tetapi zaman sekarang mulai ada memperbaharui, gereja yang memperbarui, jadi semua alat musik boleh. Dulu nggak boleh. Ketika sudah mengerti dan memperdalam firman Tuhan, karena di dalam Mazmur 150 seluruh alat musik boleh untuk memuji Tuhan. Dan bukan hanya laki-laki saja, adik-adik yang tercinta, segala yang bernapas berarti kan perempuan dan laki-laki. Di situ statusnya boleh melayani Tuhan tanpa melihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat akan ini, tradisi ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi kita melakukan sesuatu tradisi, kita lihat kalau memang masih sesuai dengan firman Tuhan tradisi itu, ya kita ikuti. Tapi kalau tuh tradisi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita melakukan gereja yang memperbaharui ya. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, marilah kita gereja yang memperbaharui di bawah tradisi. Tetapi apakah tradisi itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Kita harus memperbaharui diri, gereja memperbaharui, tapi harus dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus lihat konteks dan latar belakangnya. Demikianlah pada siang hari ini pelajaran kita, adik-adik kekasih dalam Tuhan. Ya, selamat siang, Tuhan berkatin.